Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Solih Solihah, selamat datang di channel YouTube kami KKED KDR Posko 6 bersama saya Fitiara Luke Hayu Andani. Kali ini kita akan belajar dengan tema membiasakan diri berakhlak terpuji. Tapi sebelumnya kakak mau tanya nih, menurut kalian penting gak sih kita membiasakan diri berakhlak terpuji? Dan mengapa kita harus menghormati setiap adanya perbedaan, baik itu agamanya, sukunya, rasnya, maupun budayanya? Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Hai sahabat Solihah, sesuai dengan yang sudah kakak sampaikan di awal video, hari ini kita akan membahas materi membiasakan diri berakhlak terpuji. Teman-teman tahu tidak apa sih akhlak itu? Jadi akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan dan pemikiran. Nah, akhlak sendiri dibagi menjadi dua loh. Yang pertama akhlak terpuji atau disebut juga akhlak mahmudah, dan yang kedua akhlak tercela atau yang disebut juga akhlak mazmumah. Hari ini kita akan membahas 4 macam akhlak terpuji, yaitu yang pertama amal sholih, yang kedua toleransi, yang ketiga musawah, dan yang terakhir adalah ukhuwah. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama amal sholih. Amal sholih adalah suatu perbuatan yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah dan menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk berbuat kebaikan terhadap masyarakat dan sesama manusia. Amal sholih dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bersifat ubudiyah, misalnya seperti kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan yang kedua bersifat sosial, yaitu terhadap manusia, seperti peduli terhadap manusia, menyantuni anak yatim, dan membantu orang lain. Dasar hukum amal sholih dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal sholih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Materi yang kedua yaitu toleransi. Teman-teman pasti sudah tahu ya, apa sih toleransi itu? Benar, toleransi adalah kelapangan dada dalam arti rukun terhadap siapapun, membiarkan orang lain berpendapat dan menerima pendapat orang lain. Nah, ciri-ciri orang yang bertoleransi itu apa aja sih Kak? Jadi, ciri-ciri orang yang bertoleransi yaitu dia mampu memahami perbedaan, menerima keputusan orang lain, mau menerima kritik, tidak sombong, tidak egois, tidak memaksakan kehendak, dan juga tidak merendahkan orang lain. Indonesia memiliki berbagai umat beragama yang mayoritasnya adalah beragama Islam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia membuktikan bahwa walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu. Apa itu Islam? Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kehidupan umat beragama di Indonesia.
Seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang orang Islam untuk berbuat baik, berlaku adil, dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain selama mereka tidak memusuhi, tidak memerangi, dan tidak mengusir orang Islam. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Di balik latar belakang yang berbeda-beda, kita ciptakan hidup dalam kerukunan. Freedom of religion. Teman-teman tahu tidak, apa sih musawah itu? Jadi, musawah adalah persamaan derajat. Apa sih maksudnya? Yaitu sikap yang memandang dirinya dan orang lain itu sejajar, sama derajatnya, tidak membedakan derajat orang lain. Ciri-ciri orang yang berperilaku musawah diantaranya tidak sombong, menghargai karya orang lain, menghargai kedudukan dan profesi orang lain, tidak merasa paling benar, dan menyadari kekurangan dirinya dan kekurangan orang lain. Materi yang keempat yaitu ukhuwah. Ukhuwah yaitu suatu sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dasar hukum mengenai ukhuwah itu ada dua ya. Yang pertama dalam Al-Quran, dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua, dalam hadis Nabi yang berbunyi, Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'adufihim masalul jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tata'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang beriman di dalam kecintaan, kasih sayang, dan kelembutan seperti satu tubuh. Apabila mengeluh satu anggota tubuh, maka seluruh anggota tubuh lainnya merasakan sakit dengan tidak dapat tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, macam-macam ukhuwah itu ada 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah Watoniyah. Dan yang ketiga, ukhuwah Basyariyah. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang didasarkan atas dasar kesamaan agama Islam. Contohnya, kita sebagai umat muslim di Indonesia dengan mereka umat muslim yang berada di Arab, di Amerika, dan di negara lain merupakan saudara, yaitu saudara sesama muslim. Nah, yang kedua, ukhuwah Watoniyah atau disebut juga sebagai ukhuwah kebangsaan, yaitu persaudaraan yang didasarkan atas sebangsa setanah air. Contohnya, kita sebagai warga Indonesia merupakan saudara, yaitu saudara sebangsa setanah air. Jadi tidak boleh ya teman-teman kita melakukan diskriminasi kepada mereka yang berada di daerah timur, misalnya dengan mengatainya sebagai orang berkulit hitam ataupun yang lainnya. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah atau disebut juga ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan yang didasarkan atas asas kemanusiaan. Contohnya, kita dan seluruh umat manusia di dunia ini merupakan saudara, yaitu saudara sama manusia. Jadi, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak boleh dilakukan diskriminasi, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh menghina, dan tidak boleh menyakiti yang lainnya. Nah teman-teman, sudah difahami ya tentang 4 akhlak terpuji yang kakak sampaikan tadi, yaitu amal sholih, toleransi, musawah, dan juga ukhuwah. Nah, setelah teman-teman paham, kita harus belajar apa aja sih nilai positif yang dapat kita ambil dari keempat akhlak tersebut. Yang pertama,
menguatkan ukhuwah, persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat. Yang kedua, mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama. Dan yang keempat, mewujudkan rasa aman, tentram, tenang, dan damai dalam bermasyarakat. Nah teman-teman, kita tadi kan sudah belajar ya mengenai 4 macam akhlak terpuji. Nah jangan lupa untuk selalu mengamalkan keempatnya. Teman-teman masih ingat dong apa tadi? Benar sekali, yaitu amal sholih, toleransi, musawah, dan ukhuwah. Tidak terasa ya, kita sudah ada di ujung video. Nah, semoga pelajaran yang kakak sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.